Kita mau ngobrol-ngobrol dan sharing juga ke Sobat JKN yang berhubungan dengan kanal pengaduan ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, selamat datang kembali di JD Podcast JKN Depok. Masih dengan aku Sally. Di episode kali ini kita akan sharing info tentang JKN, yaitu tentang kanal pengaduan. Dan sekarang sudah ada Mas Justian. Halo Mas Jus. Halo. Ya, Mas Justian ini adalah staf EP3RS, yaitu staf edukasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit dari BPJS Kesehatan Depok ya. Benar. Oke, jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dan sharing juga ke Sobat JKN yang berhubungan dengan kanal pengaduan ya Mas ya. Apa tuh? Oke, langsung nih. Apa sebenarnya kanal pengaduan itu ada yang tatap muka dan non tatap muka ya katanya ya? Ya, Bener nggak sih? kalau untuk tatap muka, kalau di BPJS Kesehatan memang disediakan banyak sekali bahkan untuk kanal pengaduan. Jadi tadi yang Mbak Sel bilang, kanal pengaduan yang tatap muka ada, yang non tatap muka juga ada, seperti Berarti itu. lengkap ya. Lengkap. Ada yang secara langsung bertemu dengan petugas kami ya. Betul. Ada juga secara online. Oke, berarti untuk pengaduan yang non tatap muka atau online itu bisa dilakukan melalui apa aja Mas Jus? Kalau yang paling dekat dengan Paling mudah ya? yang paling mudah diakses oleh peserta JKN itu pertama melalui mobile JKN ya Mbak Sel ya. Jadi kalau mobile JKN itu kan sekarang sudah HP-nya sudah pada canggih-canggih. Betul. Jadi di HP-nya bisa langsung ada pengaduan. Tapi Oh, gitu. itu pun sebenarnya bukan hanya untuk pengaduan. BPJS Kesehatan memberikan kanal itu sebenarnya lebih ke permintaan informasi sebenarnya. Betul. Karena selama ini kan kadang-kadang ada yang belum terinformasi tentang program JKN, jadi bisa ditanyakan juga di situ. Jadi tidak melulu tentang pengaduan. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk mobile JKN sendiri juga paket lengkap ya. Bisa cari informasi, bisa ubah data, bisa lakukan pengaduan Betul. juga dan informasi kesehatan lainnya. Betul. Jadi jangan sampai Sobat JKN belum punya mobile JKN ya. Betul. Di 2024 ini ya. Iya, Mas. Oke, terus kalau misalkan Sobat JKN mau melakukan pengaduan, itu cara penyampaiannya melalui online itu gimana Mas Jus? Kalau di mobile JKN nanti ada menunya sendiri, menu pengaduan peserta di mobile JKN. Oke. Jadi nanti di situ ditanyakan salah satunya adalah tempat kejadian, tanggal kejadian, kemudian kronologis kejadiannya seperti apa. Berarti detail ya, harus Detail, diinformasikan. betul. Karena kan kita juga nanti setelah pengaduan itu masuk akan di follow up oleh tim terkait. Misalkan pengaduan di rumah sakit ya nanti kita follow up ke tim terkait, atau misalkan pengaduan tentang keuangan, kenapa bayar tapi belum aktif misalkan ya nanti juga akan di follow up ke bagian terkait seperti itu. Oke, terus berarti Sobat JKN bisa melakukan pengaduan melalui online tadi, dan kalau untuk respon ataupun feedbacknya sendiri tuh ada maksimal waktunya nggak sih Mas Jus? Iya, jadi kalau untuk di BPJS Kesehatan, kalau dia pengaduan itu maksimal responnya itu, atau kalau di kita namanya SLA, jadi Service Level Agreement-nya itu 3 hari, maksimal 3 hari sudah ada respon dari BPJS Kesehatan, atau respon awalnya pun pasti diberikan di hari yang sama, begitu. Oke, jadi akan sangat cepat ya pastinya ya Betul. penanganannya. Kalau tadi kita bicara soal online pengaduan, kita sekarang beralih ke yang secara offline alias tatap muka nih. Nah, mungkin Sobat JKN juga masih mungkin membutuhkan langsung ketemu sama pegawai ataupun petugas kami. Itu gimana caranya kalau misalkan si Sobat JKN ini sendiri punya keluhan yang terjadi di rumah sakit. Itu kan pada bingung nih, wah gimana nih kalau misalkan kejadian di rumah sakit? Apakah harus melalui tahapan-tahapan tertentu atau seperti apa Mas Jus? Jadi di rumah sakit itu sebenarnya di semua rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di program JKN ini itu ada namanya poster BPJS 1. 1 itu kepanjangannya siap membantu. Nah, di situ ada 2 petugas, ada petugas BPJS Kesehatan dan petugas rumah sakit. Nah, kalau misalkan informasi yang ditanyakan misalkan terkait pendaftaran, terkait antrian, terkait tempat tidur, itu di situ nanti bisa ke petugas rumah sakit. Okay. Betul. Tapi kalau misalkan terkait JKN, contoh misalkan menanyakan kartunya kenapa tidak aktif saat mau digunakan berobat, itu bisa menghubungi petugas yang di
poster tersebut. Jadi yang berseragam BPJS Kesehatan. Nanti akan ada keterangannya juga di setiap rumah sakit itu bahwa ini petugas rumah sakit, ini petugas BPJS Kesehatan. Nah, tadi untuk mengakses pengaduan seperti itu. Nah, kalau di rumah sakit dengan petugas PIPP-nya itu selain melalui pesan WhatsApp, itu juga bisa tatap langsung, ditanyakan langsung. Tapi kalau untuk dengan petugas BPJS Kesehatan, karena satu petugas itu memegang beberapa rumah sakit, jadi tidak selalu akan bertemu di rumah sakit, bisa via WhatsApp. Atau bisa juga kalau untuk tatap muka datang ke kantor cabang BPJS, nanti akan disediakan loket pengaduan tersendiri. Seperti itu. Nah, berarti peserta atau sobat JKN juga harus pintar-pintar memilih ya, kira-kira keluhannya itu berhubungan dengan rumah sakit kah atau berhubungan dengan JKN sendiri, karena nanti di poster atau di fotonya itu akan ditampilkan dua ya Mas Yus ya. Betul. Mungkin salah satunya adalah petugas rumah sakit, satu lagi adalah petugas BPJS Kesehatan. Nah, teman-teman bisa memilah nih kira-kira keluhannya masuknya kemana ya, dan silakan menghubungi. Jadi bukan berarti petugas BPJS standby di rumah sakit ya. Betul. Tapi karena memang untuk diluruskan juga ke sobat JKN bahwa satu orang petugas BPJS Kesehatan itu bisa memegang beberapa rumah sakit. Betul. Sehingga tidak memungkinkan untuk standby. Makanya ada nomor handphone ya dicantumkan pada foto itu. Iya, betul. Jadi nomor handphonenya silakan menghubungi by WhatsApp ke nomor tersebut. Betul. Gitu. Jadi aman ya, keluhan-keluhan yang ada semua tertangani dengan baik sesuai dengan wadahnya ya. Iya, jadi memang karena tadi di awal kita sebutkan itu ada online dan offline. Betul. Kemudian di kita juga ada responnya itu harus berapa lama, pengaduan yang masuk dan harus selesai dalam waktu berapa lama. Betul. Nah, itu kalau tidak diselesaikan dalam waktu tersebut, artinya kan kinerja dari BPJS Kesehatan juga dianggap kurang begitu kalau misalkan memang tidak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Tadi kan disampaikan 3 kali 24 jam untuk pengaduan, untuk direspon. Online tadi ya. Iya. Berarti kalau offline juga sama nih, ada masa SLA tadi ya kalau disebutkan. Ada juga nggak Mas Jus? Kalau untuk offline ya atau tatap muka offline. Sama, karena memang kan tergantung dari pengaduannya. Nanti ada beberapa pengaduan yang bisa langsung kita contoh, misalkan kayak tadi ada orang tanya iuran dan segala macam, kalau misalkan itu bisa kita cek langsung. Tapi kalau misalkan membutuhkan penelusuran ke rumah sakit, ya nanti kita tanyakan langsung ke rumah sakit, kemudian kita catat nomor handphonenya, kita hubungi setelah ada respon dari rumah sakit. Atau misalkan pasiennya ternyata pasien dari Jakarta misalkan, kemudian kartunya tiba-tiba tidak aktif, itu tidak bisa kita cek sendiri di Depok, kita harus koordinasi dengan kantor cabang yang di Jakarta. Jadi itu pun nanti kita berikan waktulah begitu, kemudian kita minta nomor handphone atau kontak yang bisa dihubungi. Betul, karena juga peserta JKN ini kan seluruh Indonesia ya, jadi juga kepesertaannya ada luas gitu ya di seluruh Indonesia. Artinya juga kita butuh waktu untuk berkoordinasi dengan bagian-bagian tertentu, wilayah lain seperti itu ya Mas Jus ya. Iya, jadi tapi nggak usah khawatir karena tetap kita akan menangani keluhan yang masuk ya. Betul, baik online maupun offline. Nah, tadi juga Mas Yus sudah menyinggung bahwa peserta JKN juga boleh datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Itu boleh, bener ya? Iya. Nah, itu gimana proses untuk tahap-tahapnya? Kalau untuk di kantor BPJS Kesehatan sesuai dengan jam kerja begitu ya Mbak Sel ya. Jadi kita kan buka kantor itu di jam 8, kemudian sampai jam 3 untuk proses layanannya di kantor cabang, atau jam 15.00 begitu. Nah, nanti di jam itu kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan terkait JKN, baik itu pengaduan atau tadi informasi, itu bisa langsung datang ke kantor cabang dan nanti mengikuti antrian sesuai dengan keperluannya begitu. Kalau misalkan memang ada dengan administrasi juga, ya bisa nanti ke administrasi dulu, kemudian informasinya nanti diambil antrian lagi, seperti itu juga bisa. Oke, jadi berarti peserta JKN itu walaupun kita berikan dia wadah online maupun secara offline atau telepon tadi ataupun WhatsApp, dia tetap diperbolehkan ya ke BPJS Kesehatan untuk datang langsung jika memang opsi-opsi sebelumnya tidak bisa mereka lakukan gitu ya. Iya, jadi BPJS Kesehatan menyediakan wadah untuk orang kan beda-beda ya Mbak Sel ya. Iya betul, mungkin ada juga yang lansia online, gitu ya. Ada yang lebih nyaman offline begitu. Jadi kami menyediakan
wadah-wadah tadi atau kanal-kanal tadi. Jadi kita nggak Seperti itu. membatasi ya, Nggak membatasi. Memang dia nyaman ataupun lebih memungkinkan menjangkau ke kantor BPJS Kesehatan, dipersilakan juga seperti itu. Nah, Mas Jus, ini terakhir mungkin nih, kalau misalkan peserta melakukan pengaduan terkait dengan pelayanan di Vaskes nih atau fasilitas kesehatan, apakah akan ada feedback nih selanjutnya terkait dengan pelayanan kedepannya bagi peserta tersebut? Kalau untuk feedback ataupun hasil dari penanganan pengaduan pasti ada ke pasien atau kepada peserta JKN begitu ya, seperti tadi saya sampaikan. Setelah misalkan tadi kasusnya di rumah sakit, kalau kasusnya hari itu dan terkait antrian ya bisa diselesaikan langsung di feedback di hari itu juga. Tetapi kalau misalkan memang butuh penelusuran lebih lanjut terkait misal tadi peserta yang dirawat inap kemudian kartunya tidak aktif, setelah dicek ternyata PBI atau mohon maaf kalau teman-teman mungkin taunya KIS ya, sebenarnya KIS itu kan nama kartunya, tapi untuk di sini PBI atau penerima bantuan iuran yang bukan di Depok, kami harus koordinasi juga dengan wilayah lain begitu ya, nanti kami koordinasikan. Setelah ada hasil koordinasinya, misalkan bisa aktif atau bisa harus mengurus ke tempat domisilinya seperti itu. Nah, itu nanti kami sampaikan secepat mungkin dan tidak melewati dari 3x24 jam. Oke. Tentunya juga pengaduan ini akan menjadi bahan monef kita juga ya untuk ke rumah sakit dan juga mungkin Vaskes seperti itu. Oke, sudah cukup sekali informasinya hari ini. Pasti Sobat JKN sudah pada ngerti juga ya. Banyak sekali wadah ya yang memudahkan banget, untuk peserta JKN melakukan pengaduan ataupun mungkin sekedar menanyakan informasi seperti itu ya. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Jus untuk sharingnya hari ini. Oke, sama-sama Kita Mbak Sel. ketemu di Pod JD di episode-episode selanjutnya. Salam Pod JD, stay healthy, keep produktif.